Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas soal Solana sesuai dengan requestan dari Bang Farhan Rizal minta dibahas. Update Solana ya. Solana hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp380.000. Market Solana naik beberapa hari belakangan teman-teman. Jadi ada apa nih? Kenapa Solana bisa naik? Jadi kalau kita perhatikan dari kondisi market overall ya, market crypto masih dalam posisi slowing down, di mana BTC dominance-nya masih cukup tinggi. Kemudian tadi kita lihat data soal pergerakan dari indeks dolar yang masih cenderung menguat. Ya kan, ini bisa menjadi ya sentimen yang kurang begitu bagus untuk market crypto dan juga eh, Solana khususnya. Nah, Solana ini adalah sebuah project, teman-teman, yang mana dulunya itu digadang-gadang sebagai Ethereum killer dan lain sebagainya ya. Dulu Solana cukup populer, tapi itu dulu. Ternyata sekarang ya Solana cenderung bisa dibilang dalam posisi yang terpuruk sebenarnya. Kenapa? Karena kemarin di tahun 2022 akhir itu Solana dapat musibah, yaitu dari FTX. Ya, Alameda Research tidak bisa dipisahkan dari Solana, di mana perusahaan Alameda Research itu berinvestasi banyak sekali di Solana. Solana pun juga demikian, mereka banyak terafiliasi sama yang namanya Alameda Research, FTX, sehingga ketika keruntuhannya kemarin itu bikin harga Solana terjun bebas ya teman-teman. Nah, ini dia di bulan November November mau ke Desember 2022 harga Solana terjun bebas dari sebelumnya ada di kisaran 500 ribuan ya teman-teman, terus nyungsep sampai kisaran 200 ribuan saja. Tapi sekarang udah berangsur-angsur mulai sedikit recover. Jadi ya semoga kedepannya bisa recover terus nih harga dari Solana. Jadi Solana sendiri memang public blockchain yang memang proyeknya sangat-sangat gede ya teman-teman. Dia menawarkan solusi transaksi yang cepat. Kemudian mereka udah berada di banyak market saat ini teman-teman. Developernya itu ada di gaming, NFT. Ya Solana ini salah satu market NFT terbesar ya. Itu bergerak di blockchainnya Solana. Kemudian mereka juga beberapa punya platform DeFi, decentralized exchange juga sebagai solusi pembayaran, dan juga ada mekanisme DAO. Jadi untuk Solana sendiri secara fundamental menurut saya bagus. Yang teman-teman harus perhatikan juga yaitu Solana ini sering kali shutdown. Shutdown karena sistemnya error teman-teman. Tapi belakangan udah nggak terjadi hal demikian lagi ya. Tahun lalu itu benar-benar saya kecewa banget sama yang namanya Project Solana. Kenapa mereka sering shutdown? Bikin nge-freeze teman-teman. Jadi transaksi yang dilakukan tiba-tiba pause karena memang jaringannya berhenti seketika. Tapi sekarang udah nggak pernah lagi, syukurnya seperti itu. Semoga kedepannya nggak ada lagi masalah-masalah demikian ya. Jadi sudah ada perbaikan nih dari Solana sendiri. Jadi dia bilang project ini itu cepat, teman-teman, mengandalkan kecepatan transaksi, memang beneran cepat. Kemudian skalabilitas nggak perlu diragukan, skalabilitas Solana itu sangat-sangat besar. Decentralized ini aku agak meragukan desentralisasinya dari Solana ya. eh Ya itu sih. Kalau untuk biaya fee murah, ya memang benar-benar murah untuk Solana, teman-teman. Karbonnya, net karbon dia nol, karena memang mereka menggunakan konsensus proof of stake, teman-teman. Sehingga bisa dibilang tidak banyak memakan atau menggunakan emisi. Terus Solana juga terintegrasi sama banyak sekali platform. Salah satunya ya Helium. Kemarin mereka coba kerjasama untuk bikin 5G network yang bergerak di blockchain dari Solana bersama dengan Helium. Selain itu Solana juga bikin smartphone ya teman-teman. Mereka punya Solana Saga namanya. Jadi kemarin itu dipublish di kisaran 8 Mei. Itu perusahaan ini bekerja sama sama perusahaan smartphone untuk menciptakan yang namanya Solana Saga. Platform ini dijual cukup mahal kalau menurut saya ya, harganya sekitar 1000 US dollar untuk cost-nya teman-teman, dan dibuat itu dengan smartphone yang cukup premium lah. Kapasitas memorinya sampai 512 GB, kemudian juga menggunakan layar OLED dengan layar cukup besar 5,67 inci ya. Tapi menurut saya untuk harganya ya sekitaran
anggaplah $1 itu adalah 15.000, berarti sekitar 15 juta teman-teman harga daripada smartphone ini. Mereka kerjasama sama perusahaan em, Taiwan ya, Taiwan elektronik teman-teman, namanya HTC. Kalau teman-teman tahu, ini perusahaan HTC Corporation dari Taiwan yang memang tugasnya untuk menciptakan alat komunikasi, produk telekomunikasi. Salah satunya ya smartphone yang diluncurkan oleh Solana ini. Nah, itu saya nggak tahu apakah produknya laku atau nggak sampai sekarang, teman-teman. Tapi yang pasti ya mereka coba untuk mengintegrasikan ya antara project blockchain sama smartphone. Dan memang kalau kita lihat dari future-nya atau fiturnya, teman-teman, fiturnya mereka udah kompatibel sama banyak wallet. Mereka menggagas yang namanya smartphone berbasiskan Web3 ya. Ini aplikasi-aplikasi Solana, kemudian blockchain-nya itu semua kita bisa cek di app-nya, teman-teman, di aplikasi yang ada di smartphone ini. Jadi bisa dibilang ini Solana-nya banget lah, teman-teman. Nah, itu sih, ini menurut saya memang premium ya untuk mereka punya smartphone. Tapi sayang banget menurut saya harga 15 juta itu nggak terjangkau lah untuk orang kayak di Indonesia. Di Indonesia mereka nggak rilis ya, mereka cuma rilis di beberapa negara aja, tahu saya. Ya, itu sih dari Solana. Kemudian satu nih, aku coba ngulik-ngulik Solana. Solana kan dia punya supply sangat banyak ya, sekitar 554 juta. Sementara yang beredar sekarang adalah di kisaran 400-an juta. Jadi bisa dibilang sekitaran 100 juta lagi itu masih bisa dibikin di market, dan dia tidak punya supply maksimum. Aku coba lihat nih, Solana ini kalau gini terus bisa inflasi. Ternyata mereka punya mekanisme yang sudah diperhitungkan juga, teman-teman. Jadi Solana ini secara otomatis mereka bisa atau mulai melakukan burning ya. Akan mulai melakukan burning, tapi burning yang dilakukan ini adalah berdasarkan transaksi yang dilakukan, teman-teman. Jadi supply dari network Solana ini hanyalah sebanyak 500 juta saja. Dan kalau kita lihat dari data CMC sebenarnya lebih ya, 554 juta, teman-teman. Jadi diharapkan supply total ini akan terus bertahan di sini saja. Jangan sampai supply-nya nambah lagi ke market, karena bisa sangat-sangat berbahaya sama harga dari Solana sendiri. Jadi itu mekanisme awalnya, mereka akan diciptakan sekitar 500 juta saja dengan mekanisme burning yang akan dilakukan lewat transaksi fee. Jadi ini ada mekanismenya, teman-teman, di mana sekitar 50% daripada transaksi fee itu akan otomatis di burn ya di jaringan Solana, sehingga sisanya itu diberikan untuk validator sebagai ya reward transaksi mereka. Belakangan juga aku cek Solana di Binance, itu kan ada fitur stakingnya tuh. Ternyata fee-nya udah dikurangin. Jadi rewardnya udah dikurangin dari sebelumnya itu sampai belasan gitu. Sekarang udah sekitar berapa, 9% kalau nggak salah terakhir aku cek. Dan ini bagus, teman-teman. Karena kalau fee-nya dikurangin terus, ini bisa meningkatkan yang namanya ataupun mengurangi yang namanya efek dari inflasi koin. Inflasi koin itu menyebabkan harganya turun. Sehingga kalau yield stakingnya diturunin, ya harapannya makin lama ya memang supply-nya nambah, tapi penambahannya itu bisa ditunjang sama yang namanya adopsi yang lebih besar untuk Solana sendiri. Jadi ya Solana menurut saya udah ada perbaikan dari sebelum-sebelumnya. Semoga sih bisa tetap konsisten dan juga harganya bisa recover. Lalu gimana nih untuk Solana, apakah menarik? Untuk sekarang sih posisi Solana ada di kisaran harga $24,8, teman-teman. Ingat ya, all time high Solana ini di kisaran $260, $260, dan harganya sekarang sekitaran 10% dari all time high yang lalu. Berarti udah unlock sampai 90%. Dari volume perdagangan sangat bagus, volume perdagangannya terus meningkat, teman-teman. Berarti adopsi daripada project ini makin lama makin bagus ya. Kemudian dari smart money belakangan itu juga meningkat, teman-teman, mengindikasikan memang ada whales yang sepertinya berusaha buat gerakin harga dari Solana. Kalau kita lihat daripada pergerakan Solana, sebenarnya ya positif kalau menurut saya ya. Dia membuat yang namanya higher high yang baru serta higher low baru, teman-teman. Jadi higher low pertama ini, higher low kedua di sini, ekspektasinya adalah masih menguat, membuat higher low berikutnya.
dan higher low berikutnya yang menandakan bahwa Solana ini dalam proses mulai uptrend, teman-teman. Mulai ya, belum uptrend tapi mulai. Semoga saja memang seperti itu. Dilihat dari potensi MACD sementara terjadi golden cross, tapi hati-hati masih ada potensial untuk terjadi koreksi jangka pendek. Saya rasa untuk harga Solana saat ini masih belum begitu aman, teman-teman, meskipun kita udah melihat beberapa peluang ya untuk Solana untuk bisa recover lagi, tapi menurut saya ini tidak akan gampang naik, teman-teman. Melainkan akan ada beberapa level yang membuat Solana ini struggling. Yang pertama yaitu di kisaran level 25 dolar itu menjadi level yang resistance yang cukup kuat untuk Solana. Kemudian ada di kisaran 30 dolar juga akan menjadi level resistance yang cukup menahan pergerakan dari Solana, dan yang menjadi level paling kuat menurut saya ada di kisaran harga 53 dolar. Itu menjadi level resistance, strong resistance buat Solana ke depannya. Jadi ya itu progresnya udah mulai berangsur-angsur naik. Menurut saya sih paling aman kalau teman-teman cicil ya, misalkan kalau ada yang berminat sama Solana, level kisaran 19 dolar itu menjadi level yang ideal untuk akumulasi. Terlebih kalau dia memang bisa diskon sampai 15 atau 16 dolar, itu juga menjadi level yang cukup menarik. Jadi untuk arah pergerakan Solana, ekspektasi saya adalah koreksi lanjutan. Teman-teman mencari level 20 dolar. Semoga sih nggak dalam-dalam banget ya, semoga nggak sampai turun anjlok. Tapi kalaupun dia nanti turun lebih dalam, potensi 16 dolar juga bisa menjadi area yang cukup menarik. Jadi gitu dari progres Solana kalau kita perhatikan. Sementara in the bigger picture saya rasa pergerakan Solana ini masih berusaha buat recover ya. Udah cukup lama dia bikin golden cross juga. Teman-teman dari segi MACD udah cukup lama, dan sekarang kita lagi lihat progres pergerakan dari Solana yang berusaha buat naik. Volume perdagangannya juga cenderung meningkat, menandakan bahwa adopsinya makin lama makin menarik ya untuk investor. Terlebih memang harganya udah cukup murah juga, teman-teman. Jadi gitu sih buat Solana, ya syukur udah mulai ada perbaikan. Sebelumnya parah banget tuh, turun sampai sekitaran 9 dolar ya teman-teman. Sekarang udah berangsur-angsur recover, meskipun menurut saya masih belum bullish ya, pergerakannya masih cenderung indikasi bullish saja teman-teman. Jadi gitu buat si Solana. BTC dominance agak sedikit menguat, tapi so far masih cukup tinggi, jadi altcoin rata-rata mungkin akan sangat-sangat tertekan. Gitu aja sih buat Solana ya, buat pergerakannya, buat fundamentalnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis langsung di kolom komentar. Oke, sekian aja akhir kata saya Andri. Terima kasih.